di channel gue, Revita Wijaya Channel. Nah, di video gue kali ini gue ingin tanya ke kalian. Kalian kangen gak sih masa-masa sekolah? Posisi kan kalau sekarang kan gue udah kerja nih. Nah, makanya gue nanya kalian, kalau untuk yang masih sekolah atau yang sudah seumuran gue atau yang udah nggak sekolah, kangen gak sih masa-masa sekolah? Kalau gue pribadi tuh kayak waktu lagi masih sekolah nih, kayak pengen lo cepet-cepet kerja, pengen banget nih cepet-cepet lulus, biar nggak kerjain PR, biar nggak ada tugas, biar kayak bisa cari duit sendiri kayak gitu kan. Nah tapi setelah udah kerja nih, setelah di usia kayak gini, kayak pengen banget ya sekolah lagi. Kayak enak deh kalau sekolah lagi, nggak usah harus kerjain kerjaan, nggak usah harus lembur kan. Kalau sekolah kan sekolah kan cuma setengah hari. Kalau kita kerja dari jam 8 sampai jam 5, jam 8 sampai jam 4, jam 9 sampai jam 5 kayak gitu kan. Kalau sekolah cuma setengah hari ya kan. Terus udah gitu belum lembur lagi kan kalau kerja. Kalau sekolah kan kayak sekarang tuh kayak ngerasa pengen deh sekolah lagi, pengen deh kayak kelas meet, pengen deh nggak ada guru, bisa main-main kayak gitu kan. Yang dikangenin sekolah tuh kalau gue pribadi adalah bisa main saat guru kelas meet. Kalau sekarang kan bos nggak ada, ya lu tetap kerja. Kalau dulu kan kayak gurunya kelas meet, yeay, guru kelas meet bisa main tuh liar deh pokoknya di kelas. Nah terus kayak kangen misalnya kalau lagi malas olahraga nih, ikut belajar olahraga, bisa yang pak izin ya pak sakit soalnya ini lagi dapet kan, kayak lu yang cewek kan kayak gitu kan. Kayak bisa bolos pelajaran padahal mah di kelas ya duduk-duduk aja, rumpi lah apa kayak gitu. Terus seneng juga lihat kakak kelas yang cakep, jago basket tuh waktu lagi zaman sekolah. Yang paling gue kangenin dari sekolah sekarang adalah bisa jajan mie Sakura yang sumpitnya tuh dibelah dua biar bisa cagak gini nih, biar bisa belah kayak gini tuh bisa ngambil sumpit. Kalian ngerasain gak sih? Tahu mie Sakura gak sih? Gue tuh ngerasain tuh mie Sakura sampai sekarang tuh gue kayak ada mie Sakura langsung beli, langsung kangen kayak gitu, pengen nyobain lagi rasa-rasa kayak waktu sekolah kayak gitu. Nah tapi ada yang tahu nggak? Sekarang masuk ke yang pengen gue bahas. Nah selagi kalian sekolah, kalau buat kamu yang lahir, buat kalian yang lahir di tahun 90-an kayak gue, nah atau yang menghabiskan masa sekolah di awal tahun 2000-an, pasti nggak asing deh di telinga kalian ngedenger pelajaran bahasa Indonesia tentang ini Budi, ini Budi, ini Bapak Budi, ini Ibu Budi. Pasti kalian itu inget lah, itu pelajaran yang legend banget deh tentang ini Budi, ini Bapak Budi, yang ngeja kan I, N ini, B, U, Bu, D, I, Budi. Itu gue sekolah tuh kelas 1 SD deh gue ngalamin diajarin tentang ini Budi. Nah kalian kalau mungkin ada yang masih yang angkatan yang lahir di tahun 2000 mungkin belum ngerasain nih pelajaran ini, tapi untuk yang lahir di tahun 90-an pasti ngerasain pelajaran ini. Oke. Nah kan pelajaran ini famous nih. Nah karena pelajaran ini famous, gue tuh kayak berpikir pengen cari tahu nih kenapa, mau cari tahu asal muasalnya deh dari ini Budi, ini Bapak Budi, ini Ibu Budi kok ada gitu, terus kenapa bisa legend kayak gitu. Dan kebetulan mencari dan kebetulan ada nih di internet. Gue coba cari topiknya, yaitu jadi tuh di tahun 90-an ada yang namanya Ibu Siti Rahmani Rauf, yang nggak lain dipanggil adalah Ibu Ani, yang lahir di Sumatera Barat tahun 1919. Adalah sosok yang berjasa dalam terciptanya model pembelajaran bahasa tersebut. Nah terus ibu ini menciptakan pembelajaran buku paket atau buku peraga buat anak kelas 1 SD dengan metode struktur analisis sintetik atau SAS, yang dalam penulisannya bekerja sama dengan beberapa rekannya di tahun 1980-an untuk bikin yaitu yang Ibu Budi, ini Budi, Bapak Budi dengan ada gambarnya. Lalu ide membuat buku paket bahasa Indonesia ini sendiri berangkat dari kegelisahan Ibu Ani terhadap metode pembelajaran yang ada saat itu.
Oleh sebab itu, Ibu Ani kemudian menulis sebuah buku paket pelajaran belajar membaca yang berbeda dari yang sudah ada. Nah, dia bikin nih, ide ini bahkan langsung ditulis oleh tangan Ibu Aninya sendiri, lengkap dengan visualisasi gambarnya. Kemudian beliau mengirimkannya kepada penerbit pemerintah untuk kemudian dicetak secara massal. Jadi si Ibu Ani itu punya ide karena kegelisahannya tentang metode pembelajaran yang ada saat itu. Dia bikin nih, kayaknya salah deh, kayak metode kayak gini, biasanya metode yang sekarang nih harusnya lebih bagus lagi gitu mungkin ya. Akhirnya dia menerapkan dengan beberapa rekannya di tahun 1980-an tadi yang gue bilang. Dia bikin, akhirnya dia coba nih dia usulkan ke penerbit pemerintah tentang idenya ini dan kan dia bilang ada tulisan dan ada visualisasinya biar anak-anak tuh mungkin lebih bisa mengerti gitu kan. Kalau sekarang kan udah zaman digital ya, jadi kita ngeliat juga by YouTube, by video gitu. Kalau zaman dulu kan nggak secanggih zaman sekarang nih, jadi ya buku yang ada tulisan dan ada gambar supaya anak-anak lebih nangkep. Contoh nih, kayak gue nggak gitu suka novel, karena novel sih tulisan semua, tapi kalau ada gambarnya gue suka, kayak buku cerita anak-anak. Nah, mungkin ini konsep yang diterapin Ibu Ani saat itu kayak gitu. Nah, dan tidak disangka-sangka tuh buku ini dapat respon nih yang sangat baik, bahkan terkenal sebagai buku pelajaran bahasa Indonesia yang sangat digemari oleh para guru saat itu, di masa itu. Buku ini kemudian dicetak dalam jumlah yang banyak serta disebarkan di seluruh penjuru Indonesia. Ya wajar, waktu kan itu buku untuk kelas 1 dan waktu itu gue bisa belajar, dan seluruh anak di Indonesia juga belajar tentang ini budi, ini bau budi, ini budi itu, karena disebarkan di seluruh Indonesia. Terus meledaknya penjualan buku ini akhirnya membuat Ibu Ani mendapatkan hadiah berupa ongkos naik haji ONH dari penerbit di tahun 1986 yang lalu. Nah, gimana nih menurut kalian? Yang cerita video yang kali ini yang gue bawain tuh nggak panjang-panjang banget ya, nggak ribet-ribet banget, cuman buat gue kayak gue baca ini kayak nambah pengetahuan gue kalau oh ternyata Ibu Ani ini nih yang berjasa sehingga gue bisa baca tulis. Karena berkat Ibu Ani ini ya, jadi gimana respon kalian tentang video ini? Kalau ada yang kurang dari yang gue sampein bisa ditulis di kolom komentar. Buat yang suka video ini bisa di subscribe, jangan lupa di subscribe karena subscribe gratis please. Terus jangan lupa di like, di komen, di share kemana aja. Oke, see you next video, bye bye.